Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia Arianto dengan NIM 210204600013 dari kelas 01 Teknik Elektro D4. Di sini saya akan mempresentasikan transmisi AC. Transmisi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan. Saluran transmisi adalah infrastruktur penting dalam dunia ketenagalistrikan yang digunakan untuk menghantar energi listrik dari pembangkit listrik ke pengguna akhir atau substansi distribusi. Konsep saluran transmisi mencakup beberapa aspek kunci yang perlu dipahami dalam rekayasa listrik dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Beberapa konsep penting tentang saluran transmisi. Yang pertama, saluran transmisi sebagai penghubung utama. Yang kedua, transmisi tegangan tinggi. Ketiga, transformasi tegangan. Keempat, karakteristik elektris saluran. Kelima, kualitas daya. Keenam, stabilitas dan keandalan. Ketujuh, integrasi energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah perawatan dan pemeliharaan. Berikut adalah contoh saluran transmisi. Pada gambar di atas diperlihatkan saluran satu fase dengan kawat netral N dalam keadaan bertegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral N sampai N. Karena ketiga fasanya simetris, artinya ketiga fasanya tergeser 1200 dan 1200 terhadap fase referensi. Maka analisisnya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fase saja, referensi, dan biasanya dipilih fase A sebagai fase referensi dengan jala balik arus yang fiktif tanpa impedansi. Gambar 3.1.b, besaran untuk fase B dan C diperoleh dengan memutar besaran fase A dengan sudut 1200 dan minus 1200 dan plus 1200. Kegunaan dan klarifikasi representasi saluran transmisi. Representasi saluran transmisi memiliki banyak kegunaan penting dalam dunia ketenagalistrikan. Berikut adalah beberapa dari mereka. Yang pertama adalah perencanaan dan desain sistem tenaga listrik. Kedua, pemilihan material dan ukuran kabel. Ketiga, pengoptimalan jaringan transmisi. Keempat, analisis kualitas daya. Kelima, manajemen beban. Dan terakhir adalah perbaikan efisiensi energi. Dengan demikian, representasi saluran transmisi adalah alat penting dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem tenaga listrik modern yang kompleks. Memahami bagaimana energi listrik bergerak melalui saluran transmisi dan bagaimana menganalisisnya adalah kunci untuk menyediakan energi listrik yang andal dan efisien bagi masyarakat. Klasifikasi saluran transmisi. Yang pertama, klasifikasi untuk keperluan diagram pengganti. Untuk keperluan analisa dan penghitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kawat pendek lebih kecil dari 80 km, kawat menengah 80 sampai 250 km, dan yang terakhir adalah kawat panjang lebih besar dari 240 km. Klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Saluran transmisi dapat diklasifikasikan berdasarkan tegangan kerja yang digunakan dalam sistem ketenagalistrikan. Yang pertama adalah tegangan rendah. Tegangan rendah biasanya merujuk pada rentang tegangan hingga sekitar 1000 volt 1 kV. Aplikasi tegangan rendah termasuk saluran listrik di dalam rumah tangga, gedung komersial, dan industri kecil. Tegangan rendah digunakan untuk keperluan distribusi listrik di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. 2. Tegangan menengah. Tegangan menengah berkisar antara sekitar 1000 hingga 69.000 volt 1 kV hingga 69 kV. Aplikasi tegangan menengah meliputi distribusi listrik di daerah industri besar, jaringan distribusi di kota-kota besar, dan sebagian besar saluran listrik komersial. Sistem tegangan menengah sering digunakan dalam pengiriman energi listrik dari substansi distribusi ke pengguna akhir.
Yang ketiga adalah tegangan tinggi. Tegangan tinggi berkisar antara sekitar 69.000 hingga 230.000 volt, 69 kV hingga 230 kV. Aplikasi utama tegangan tinggi adalah dalam distribusi energi listrik dalam jarak yang jauh, seperti dalam pengiriman daya dari pembangkit ke kota-kota atau wilayah terpencil. Digunakan dalam transmisi daya melalui jaringan transmisi tinggi dan sangat tinggi. 4. Tegangan sangat tinggi, extra high voltage (EHV) dan ultra high voltage (UHV). Tegangan sangat tinggi mencakup tegangan di atas 230 kV termasuk EHV di atas 230 kV dan UHV di atas 800 kV. Aplikasi tegangan sangat tinggi adalah dalam transmisi daya jarak jauh yang melibatkan pengiriman energi listrik dari pusat pembangkit besar ke daerah-daerah yang jauh. Sistem UHV sering digunakan dalam distribusi daya lintas negara dan dalam proyek-proyek energi terbarukan yang memerlukan perpindahan energi listrik dalam jarak yang sangat jauh. Adapun klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama. Yang pertama itu transmisi, yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban atau antara dua atau lebih sistem, atau biasanya disebut dengan saluran interkoneksi atau tie line. Yang kedua adalah subtransmisi, adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Yang ketiga adalah distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Adapun hubungan arus dan tegangan. Hubungan antara arus dan tegangan dalam konteks listrik adalah dasar dari hukum dasar dalam ilmu listrik dan elektronika ini melibatkan dua hukum utama, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menggambarkan hubungan antara arus listrik I, tegangan V, dan resistansi R dalam suatu komponen. Hukum Ohm dinyatakan dalam rumus berikut, yaitu I sama dengan I kali R. I adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, R adalah resistansi dalam Ohm. Hukum Kirchhoff adalah seperangkat aturan yang ditemukan oleh Gustav Kirchhoff yang digunakan untuk menjaga konservasi muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Aturan utama dalam hukum Kirchhoff yang pertama, hukum arus Kirchhoff. Hukum pertama, jumlah total arus yang masuk ke simpul atau titik dalam sirkuit harus sama dengan jumlah total arus yang keluar dari simpul tersebut. Yang kedua adalah hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff, hukum kedua, jumlah total tegangan dalam suatu loop lintas tertutup dalam sirkuit adalah 0. Pemahaman hubungan arus tegangan adalah dasar dalam merancang peralatan elektronik, menghitung daya yang dikonsumsi atau dihasilkan dalam sirkuit, serta memecahkan masalah teknis dalam sistem tenaga listrik. Ini adalah konsep dasar yang penting dalam ilmu listrik yang digunakan dalam berbagai aplikasi dari elektronika sehari-hari hingga sistem tenaga listrik yang kompleks. Nah, saluran transmisi menurut jenis arusnya dikenal sistem arus bolak-balik AC, alternating current, dan sistem arus searah DC, direct current. Pada umumnya, jenis arus yang dipakai di dunia adalah arus bolak-balik karena sistem AC, penaik dan penurun tegangan mudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan transformator. Di dalam sistem AC ada sistem satu fasa dan tiga fasa. Sistem tiga fasa mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem satu fasa karena daya yang disalurkan lebih besar. Nilai sesaat atau konstan yang mempunyai medan magnet putar. Hampir seluruh penyaluran tenaga listrik di dunia dewasa ini menggunakan sistem arus bolak-balik. Tetapi akhir-akhir ini transmisi AC juga sudah mulai dikembangkan. Keuntungan penyaluran DC antara lain sistem isolasinya lebih sederhana, efisiensi lebih tinggi, serta tidak ada masalah stabilitas sehingga dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh.
Tetapi persoalan ekonomis juga harus diperhitungkan. Ekonomis jika digunakan untuk transmisi jarak jauh di atas 600 km atau untuk saluran bawah tanah di atas 50 km. Ini disebabkan biaya peralatan pengubah tegangan AC DC atau sebaliknya DC AC masih sangat mahal. Tegangan transmisi. Untuk tegangan transmisi di Indonesia, pemerintah telah menyeragamkan deretan tegangan, yaitu tegangan nominal 6 kV, 20 kV, 30 kV. Tegangan high voltage itu 70 kV sampai 150 kV. Tegangan ekstra tinggi EHV extra high voltage 500 kV sampai 750 kV. Ultra high voltage UHV di atas 750 kV. Selanjutnya, untuk daya yang sama, maka daya guna penyaluran akan naik karena rugi-rugi transmisi turun. Jika tegangan transmisi dinaikkan, maka konsekuensinya adalah masalah kenaikan biaya isolasi dan peralatan gardu induk. Oleh karena itu, pemilihan tegangan transmisi dilakukan dengan memperhitungkan daya yang disalurkan, jumlah rangkaian, jarak penyaluran, tingkat keandalan, biaya peralatan untuk tegangan tertentu, serta tegangan sekarang yang ada serta tegangan yang akan direncanakan. Penentuan tegangan harus juga dilihat dari standarisasi peralatan yang ada. Penentuan tegangan merupakan bagian dari perencanaan sistem secara keseluruhan. Komponen utama saluran transmisi yang pertama adalah isolator. Isolator berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian yang mempunyai beda tegangan agar supaya di antara bagian-bagian tersebut tidak terjadi lompatan listrik, flashover atau percikan spark over. Kemudian jenis-jenis isolator yaitu isolator jenis ball, isolator jenis kasak, isolator pos udara, isolator batang panjang, dan isolator jenis elevis. Kedua, ada konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantar listrik. Fungsi penghantaran pada teknik listrik adalah untuk menyalurkan energi listrik dari suatu ke titik lainnya. Ada beberapa macam konduktor yaitu AAC, kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium, dan yang kedua ada AAAC, kawat penghantar yang terbuat dari campuran aluminium. Yang ketiga ada ACSR, kawat penghantar aluminium berinti kawat baja. Yang keempat ada ACAR, kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Ketiga, ada menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penempat saluran transmisi yang biasa berupa menara baja, tiang beton, bertulang, dan tiang kayu. Tiang baja, beton, atau kayu umumnya digunakan pada saluran dengan tegangan kerja relatif rendah di bawah 70 kV. Sedangkan untuk saluran transmisi tegangan tinggi atau ekstra tinggi digunakan menara baja. Menara baja dibagi sesuai dengan fungsinya, yaitu menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan, dan menara transposisi. Selanjutnya ada jenis-jenis saluran transmisi. Yang pertama adalah saluran transmisi pendek. Saluran transmisi pendek didefinisikan sebagai saluran transmisi yang panjang kurang dari 80 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah sangat kecil. Dengan demikian, besar arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini, kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. Kedua adalah saluran transmisi menengah. Saluran transmisi menengah didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang dari 80 km sampai 250 km. Pada saluran model ini, besar kapasitansi ke tanah cukup besar sehingga tidak dapat diabaikan. Ketiga, ada saluran transmisi panjang. Saluran transmisi panjang adalah saluran transmisi yang panjangnya lebih dari 280 km. Selanjutnya ada arus dan tegangan adalah dua konsep penting dalam elektronika dan listrik. Mereka memiliki hubungan yang dijelaskan oleh hukum Ohm. Yang pertama adalah tegangan ditandai dengan V. Tegangan diukur dalam volt atau V adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian. Tegangan memotivasi aliran arus. Terus yang kedua ada arus ditandai dengan I. Arus diukur dalam ampere. A adalah laju aliran elektron dalam sebuah rangkaian. Arus mengalir dari tegangan yang lebih tinggi
ke yang lebih rendah. Hubungan antara arus I, tegangan V, dan resistansi R adalah dalam sebuah rangkaian diberikan oleh hukum Ohm. V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansi. Jadi tegangan proporsional terhadap arus, dan jika resistansi tetap konstan, peningkatan tegangan akan menyebabkan peningkatan arus dan sebaliknya. Berikut ini adalah contoh soalnya, yaitu diberikan suatu saluran transmisi dengan resistansi sebesar 8 ohm dan induktansi sebesar 0,3 H. Jika arus yang mengalir melalui saluran tersebut adalah 10 ampere, hitunglah tegangan yang jatuh pada saluran transmisi tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Untuk menghitung tegangan yang jatuh pada saluran transmisi, kita dapat menggunakan hukum Ohm dan hukum induksi Faraday. Hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansi. V sama dengan 10 ampere, 8 Ohm sama dengan Ohm adalah sama dengan 80 volt. Hukum induksi Faraday, V sama dengan L, di mana V adalah tegangan, L adalah induktansi, dan dI per dt adalah perubahan arus terhadap waktu. Jika kita anggap perubahan arus dalam waktu singkat adalah 0, maka V sama dengan 0 kali 3 Hz, dan dikali 0 sama dengan 0 volt. Jadi tegangan yang jatuh pada saluran transmisi adalah 80 volt. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Terus kesimpulannya adalah kesimpulan dari saluran transmisi dan hubungan antara arus dan tegangan dalam konteks ini adalah bahwa saluran transmisi seperti kabel listrik atau saluran komunikasi memiliki karakteristik yang memengaruhi hubungan antara arus dan tegangan yang mengalir melalui mereka. Dalam saluran transmisi listrik, resistansi, induktansi, dan kapasitansi kabel dapat mempengaruhi tegangan dan arus yang terjadi. Ketika arus mengalir melalui saluran tersebut, tegangan jatuh dapat terjadi karena resistansi, dan ada juga fenomena seperti reaktansi yang memengaruhi hubungan antara arus dan tegangan. Penting untuk memahami karakteristik ini dalam perancangan dan analisis sistem transmisi daya atau komunikasi. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.